Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dengan NIM J1B019027. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja etika-etika kita sebagai mahasiswa. Sebelum ke sana, kita perlu tahu etika itu adalah suatu batasan yang mengatur kita sebagai manusia. Batasan-batasan ini supaya kita tidak melampaui batas atau tidak melakukan sesuatu yang berlebihan gitu. Oke, kita sebagai mahasiswa ini perlu beretika seperti apa gitu. Nah, yang pertama kita harus berpakaian rapi ya. Kita sebagai mahasiswa harus berpakaian rapi, harus patuh gitu. Contohnya saja di Universitas Mataram, kita disuruh untuk berpakaian rapi, minimal menggunakan baju berkerah, memakai sepatu dan juga menggunakan celana yang bersifatnya kain gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah menaati aturan. Nah, ini perlu juga kita lakukan karena apa? Semua aturan, contohnya saja langsung saja di Universitas Mataram adanya kegiatan-kegiatan malam gitu. Nah, ini ada batasan-batasan yang dikeluarkan oleh birokrasi Universitas Mataram itu demi kebaikan kita semua gitu, supaya tidak ada kegiatan-kegiatan melewati jam malam atau di atas jam 10 malam. Terus yang ketiga itu adalah bertutur kata yang baik gitu. Bertutur kata yang baik, bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen, bagaimana ketika kita bertemu dengan dosen, apa yang harus kita lakukan, apakah kita membentak atau tidak gitu. Itu yang perlu kita lakukan, bagaimana tutur kata kita kepada dosen ataupun teman kelas kita sendiri. Terus selanjutnya ialah ini yang paling penting ya, kebanyakan mahasiswa itu tidak membawa buku saat kuliah. Nah, ini permasalahan, kebanyakan teman-teman mahasiswa ini hanya membawa HP gitu. Setiap ada PowerPoint yang disampaikan itu selalu difoto gitu. Nah, ini istilahnya kurang adab juga. Untuk teman-teman semua, perlunya kita membawa alat tulis untuk apa yang disampaikan oleh dosen ini kita tulis gitu. Terus selanjutnya adalah ketika kita menghubungi dosen. Nah, ketika kita menghubungi dosen, perlunya kita memperkenalkan diri dulu supaya dosen itu tahu gitu, kita ini si A, ini si B. Perlu kita memperkenalkan diri, memperkenalkan berapa NIM kita gitu kan, apa keperluannya, itu harus kita lakukan dulu sebelum ke inti dari apa yang kita tanyakan ke dosen. Terus selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Nah, ini juga perlu karena kebersihan sebagian dari iman ya, baik di lingkungan kampus ataupun di lingkungan sekitar kita perlu juga kita lakukan ya. Terus ketika praktikum, ini sering terjadi ketika praktikum, kita sebagai praktikan juga harus menjaga alat supaya tidak cepat rusak, jangan sampai lalai gitu. Ketika kita sudah diberikan amanah menggunakan alat ini, kita harus mempertanggungjawabkan alat itu, tidak kita rusak ataupun walaupun rusak kita bertanggung jawab gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu adalah datang tepat waktu nih, karena kita sebagai mahasiswa kalau kita terlambat juga itu akan mengganggu yang lain, mengganggu apa yang dosen sampaikan gitu. Jadinya semuanya terganggu. Jadinya tepat waktu saat kuliah juga sangat perlu kita lakukan. Ini adalah satu adab yang sangat-sangat kita perlu semua harus kerjakan gitu ya. Nah, terus yang kesembilan itu ketika kita bertemu dosen secara langsung ini ya, alangkah baiknya kalau bisa kita permisi ataupun kalau bisa kita menjabat tangan juga, jangan takut. Kita sama-sama menghormati dosen kita semua gitu. Terus yang terakhir ini, kalau kita menerima sanksi itu lebih baik diterima dengan lapang dada, jangan mengeras gitu, jangan kita lebih tidak terima gitu. Ketika kita mengaku diri kita bersalah, kita terima, oh ini kesalahan saya, kita terima apa konsekuensinya. Misalkan tidak hadir kuliah dalam satu mata pelajaran selama 3 kali, otomatis kan tidak ikut UTS. Nah, itu kalau memang tidak bisa kita kalau memang tidak bisa kita komunikasikan ke dosen, kita terima saja ya. Ini adalah suatu kesalahan kita sendiri, kenapa kita terlambat gitu. Ini pembelajaran untuk kita semua. Nah, mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Mohon kalau mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ini semua, melakukan semuanya. Semoga apa aturan-aturan kita sebagai mahasiswa, etika kita sebagai mahasiswa ini kita dapat laksanakan. Kalaupun bisa semuanya kita lakukan bersama. Insya Allah lingkungan mahasiswa, lingkungan masyarakat, kalau ini kita terapkan, insya Allah semuanya akan berjalan harmonis. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.